Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Mengenai apa yang dikatakan Putri Bramasta, Randy tidak mendengarnya dengan jelas. Tepatnya, ketika Randy mendengarnya mengucapkan 4 kata Tuan Randy, Randy tidak ingin mendengar sisa kata-katanya. Tuan Randy lagi, itu jelas 4 kata yang sama, tetapi sekarang terdengar sangat sopan dan dingin. Randy hanya merasakan pembuluh darah di dahinya berdenyut dan energi keji di tubuhnya mengamuk, seolah-olah mereka ingin menembus semua garis pertahanannya. Randy tidak lagi peduli dengan perasaannya, dan tidak lagi peduli apakah istri yang ada di depannya ini mengingatnya atau tidak, dan hanya ingin memeluknya dengan putus asa dan menciumnya dengan kejam, dan ingin mengatakan padanya, "Putri, kamu adalah istriku." Namun, pada akhirnya, Randy masih menekan segalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Selama ini aku tidak pernah meninggalkan putri kecil. Jadi, aku bergegas kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku." "Putri kecilku pasti sudah menyusahkanmu." "Tidak, putri kecil sangat patuh." Putri Bramasta menatap putri kecil yang sedang berbaring di tubuhnya. Melihat dia tidur nyenyak, dia tersenyum canggung padanya, lalu dengan lembut mengambil putri kecil dan meletakkannya di samping sebelum menariknya turun dari tempat tidur. "Aku akan meninggalkan putri kecil denganmu. Aku akan istirahat dulu." Randy mengangguk. Dengan sikap sopan yang sama, dia menjawab dengan sempurna, "Maaf, aku telah membuatmu kesulitan." "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Putri Bramasta dengan sopan tersenyum dan berkata, "Kamu telah sibuk sepanjang hari, kamu harus tidur lebih awal." Dengan itu, Putri Bramasta berbalik dan pergi. Dia berjalan sangat cepat seolah-olah dia sedang dikejar oleh binatang buas. "Nona Bramasta." Saat dia hendak meninggalkan ruangan, Randy tiba-tiba memanggilnya. Putri Bramasta berbalik, dan dengan sopan tersenyum, "Tuan Randy, apakah ada hal lain?" Randy menarik selimutnya untuk menutupi putri kecil, lalu berjalan ke arahnya dengan langkah berwibawa. "Aku ingin mengobrol denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia memberiku kesempatan ini?" Tatapannya terpaku pada tubuhnya. Putri ingin menghindar tetapi merasa bahwa selama dia menatapnya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Sepasang mata yang berisi lautan bintang itu sepertinya telah mengikutinya selama ribuan tahun, dengan semacam kegigihan yang tidak bisa hilang bahkan setelah waktu tertentu. Namun, apa yang harus dibicarakan dengan seorang pria dan seorang wanita di tengah malam? Dan apa yang dia maksud dengan memberinya kesempatan atau tidak? Putri tidak bisa terlalu memikirkannya, berpikir bahwa Randy tertarik padanya. Jangan khawatir, saat ini Randy benar-benar fokus pada pekerjaannya. Dia tidak akan membicarakan hubungan antara pria dan wanita. Namun, karena Randy sudah berbicara, dia akan mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Putri dengan benar. Kelak, mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Putri Bramasta mengangguk dan berkata, "Baiklah." Mendengar persetujuan Putri, Randy sedikit senang. Ini hanya langkah pertama menuju dia semakin dekat dengannya. Selama dia mengambil langkah pertama, itu wajar baginya untuk ingin dekat dengannya di masa depan. Tapi sebelum Randy bisa merayakan kemenangannya, kalimat berikutnya yang diucapkan Putri Bramasta telah benar-benar memadamkan kegembiraan dan kebahagiaannya. "Tuan Randy, saya berjanji pada putri kecil bahwa saya akan datang ke rumah Anda karena saya menyukainya, dan saya tahu bahwa Anda tidak akan kembali saat Anda pergi dalam perjalanan bisnis. Saya juga tahu bahwa Anda sangat mencintai istri Anda. Yakinlah, aku benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadapmu." Suaranya masih terdengar sangat lembut, tetapi kata-katanya masih tegas dan kuat.
Sebuah pukulan dengan palunya mendarat di jantung Randy, menyebabkan daging dan darahnya seperti terasa bercucuran kemana-mana. Melihat Randy tidak bereaksi, Putri Bramasta tanpa basa-basi melanjutkan bicaranya, "Tuan Randy, saya akan pergi besok pagi. Adapun untuk membantu Anda merancang gaun itu, saya akan meminta seseorang untuk menunjukkan konsep pertama kepada Anda. Sesegera mungkin. Jika Anda tidak puas dengan rancangan gaun itu, Anda bisa memberitahu orang saya untuk diberitahukan kepada saya." Putri mengatakan banyak hal dalam satu napas, tetapi Randy tidak mau mendengarkannya lagi. Kemarahan yang telah dia tekan dengan susah payah barusan berguling sekali lagi, dan itu jauh lebih bergejolak daripada yang terakhir kali, dan jauh lebih tak terkendali daripada yang terakhir kali. Randy kehilangan kendali. Randy memegang kepala Putri di tangannya dan, sebelum dia bisa bereaksi, Randy mendorongnya ke arahnya dan menciumnya dengan keras, menundukkan kepalanya. Begitu seorang pria yang telah kelaparan selama 3 tahun mencium Putri, dia akan menjadi seperti binatang buas yang lapar, kejam sampai-sampai dia ingin menebus hutangnya selama 3 tahun terakhir. 3 tahun kerinduan, 3 tahun kesepian, 3 tahun putus asa, semua berkumpul dalam ciuman itu. Putri Bramasta ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terputus, hanya menyisakan beberapa kata yang tidak jelas. Mata Putri terbuka lebar saat dia melihat wajah tampan Randy yang ada di hadapannya. Pada saat itu, dia bahkan lupa bahwa dia seharusnya menyingkirkan wajahnya dari hadapannya. Ketika Putri Bramasta menyadari bahwa dia telah salah, dia ingin mendorongnya, tetapi dia tidak bisa. Kekuatan Randy jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Randy memakai kacamata dan terlihat lembut dan halus, tetapi sepertinya ada kekuatan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana Putri Bramasta berjuang, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tidak dapat mendorongnya pergi, Putri menginjaknya dengan keras dengan kakinya, tetapi Randy tampaknya tidak tahu rasa sakit dan dia tidak berhenti menciumnya. Kemarahan Putri Bramasta tumbuh, kemarahan naik dari lubuk hatinya. Belum lama ini, dia merasa bahwa Randy adalah orang yang sangat lembut, jadi mengapa Randy melakukan hal seperti itu padanya sekarang? Bukankah dia sangat mencintai istrinya? Mungkinkah semua pria akan seperti ini? Tepat ketika Putri Bramasta tidak berdaya, Randy akhirnya melepaskannya. Namun, sebelum Putri bisa mengatur napasnya, Randy sekali lagi memeluknya, seolah ingin menguburnya ke dalam tubuhnya sendiri. Dan berkata, "Putri, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi." Randy berbicara dengan sangat lembut, seolah-olah dia sedang kesurupan. Itu lebih seperti dia mengulangi kata-kata yang telah diulang ribuan kali. Itu seperti datang dari lubuk hatinya. Putri tiba-tiba menghentikan semua perjuangannya. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya mengerti mengapa Randy kehilangan kendalinya. Setelah waktu yang sangat lama, Putri Bramasta akhirnya menghela nafas rendah dan dengan lembut berkata, "Tuan Randy, istrimu. Apakah namanya juga Putri Bramasta, sama seperti namaku?" Ekspresi Randy tidak tampak seperti dia baru saja bertemu dengannya. Cara dia memandangnya dari pertama kali mereka bertemu sudah sangat berbeda. Hanya sampai sekarang Putri menyadarinya. Mungkin karena dia memiliki nama dan tubuh yang sama sehingga Randy mengira dia sebagai istrinya. Ini mungkin juga alasan mengapa putri kecilnya bisa menyukainya. Dengan penjelasan ini, semua hal yang tidak masuk akal bisa dijelaskan. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan mereka, Putri Bramasta masih merasa sangat tidak nyaman diperlakukan sebagai pengganti. Saat suaranya jatuh, Putri merasakan tubuh Randy sedikit menegang, kekuatan yang menekan lengannya juga berkurang. "Ya, istriku bernama Putri Bramasta. Dia terlihat persis sepertimu. Aku kehilangan dia 3 tahun yang lalu, dan ketika aku bertemu dengannya lagi, dia bersama ayah angkatnya yang kejam." Inilah yang ingin dikatakan Randy kepadanya di dalam hatinya,
Tetapi dia terlalu jelas sehingga dia tidak bisa mengatakannya kepada putri seperti ini. Mengabaikan apakah putri akan mempercayainya atau tidak, itu akan mengolesi garam pada lukanya. Jika putri mempercayainya, dan dia tidak dapat menemukan ingatan aslinya, itu akan membuatnya gila. Jika putri tidak mempercayainya, maka dia hanya akan tinggal jauh darinya, dan bahkan mungkin tidak mau bertemu dengannya lagi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.